Shalom. Oke, minggu lalu kita urapan, boleh saya katakan yang dewasa terima semuanya. Kalau anak-anak ya sedikit doang, tapi masing-masing ya tetap terima. Jadi gini, saya tetap harus menyambung bahwa urapan itu adalah kuasa yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, itu adalah kemampuannya Tuhan. Makanya firman Allah katakan begini, bukan karena kuat dan gagahku, tapi oleh Rohku, kata Tuhan. Jadi Roh Kudus di dalam diri kita, itulah yang memberikan kemampuan untuk kita melakukan hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Yang kemarin saya katakan seperti doping, bahwa memang ketika seseorang diberikan ya untuk obat doping, itu membuat dia menjadi lebih kuat dan lebih berbeda gitu loh. Karena memang ada zat yang masuk ke dalam diri dia membuat dia tuh lebih kuat dibandingkan biasanya. Nah, urapan adalah yaitu kemampuan yang Tuhan berikan yang membuat itu kita sebetulnya lebih daripada biasanya. Nah, urapan itu memberikan sebuah efek sebetulnya kalau kita menyadari. Nah, tetapi urapan itu kan menjadi sebuah potensi yang istilahnya akan tetap ada dalam diri kita bahkan sampai mati kalau itu tidak pernah digunakan. Jadi gini, hal-hal yang mustahil itu Allah ingin melakukan dalam hidup kita. Tapi hal-hal yang mustahil itu butuh yang namanya urapan kuasa plus dengan iman atau keyakinan kita. Sebab tanpa itu kita nggak akan pernah bisa. Oke, saya langsung firmannya. Mazmur 37 ayat 5-7. Mazmur 37 ayat 5-7. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Tetap Tuhan ingin mengatakan begini, kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita saat ini masih hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, di sini katakan bahwa percayalah bahwa Ia akan bertindak. Jadi membuat Tuhan tidak bisa bertindak, melakukan sesuatu untuk kita bukan karena Tuhannya, tapi karena kita tidak nyerahin dan kita tidak percaya. Jadi hidup kita itu seharusnya apapun, makanya firman katakan serahkanlah segala kekhawatiranmu, serahkanlah hidupmu. Tujuannya apa? Kita menyerahkan kekhawatiran, kita menaruh semua hal-hal yang kita khawatirkan itu ke Tuhan. Nah, ketika kita menyerahkan, seharusnya kita tidak boleh lagi mikirin. Kalau tiap hari mikirin, tiap hari khawatirin, tiap hari ngomongin ke Tuhan, tiap hari gitu loh. Itu artinya enggak nyerahin. Itu artinya kita masih memegang khawatirin. Tapi kan saya mesti doain. Entah doain anak lah, doain kerjaan atau ya, tapi kan saya butuh, saya minta sama Tuhan. It's okay, terserah. Kalau memang masih mau begitu ya nggak apa-apa. Tapi itu namanya tidak menyerahkan. Ya kalau selama itu nggak dikasih sama Tuhan, berarti kan kita masih pegang. Karena kita masih pegang, kita masih khawatirin. Nah kalau masih khawatirin, ya sudah, Allah nggak bisa ngapa-ngapain. Lah belum diserahin. Jadi kekhawatiran itu hanya membuat kita tidak dapat apa-apa. Yakobus katakan bahwa orang yang mendua hati jangan berharap. Jangan berharap apa? Mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Jadi yang membuat Allah bekerja dalam hidup kita sebetulnya ketika kita menyerahkan. Nah, problemnya kita ini hidup di dalam jiwa.
jasmani. Kita melihat apa yang kita lihat, kita merasakan kebutuhan, kita ya secara otak kita melihat apa yang kita dengar gitu. Itu yang membuat kita jadi ya hidup di dalam jiwa. Hidup di dalam daging adalah hidup yang selalu melihat. Bukan hidup di dalam roh yang selalu melihat apa yang firman Allah katakan. Nah, selama kita firman Allah katakan ini tidak kita berdasarkan dan kita tidak percaya, ya firman katakan dia tidak akan bertindak. Tapi kalau kita menyerahkan hidup kita, kemudian kita mempercayai, menyerahkan segala kekhawatiran kita, barulah Tuhan bertindak. Jadi yang membuat Tuhan tidak bisa bertindak ya karena kitanya sendiri. Bukan karena Tuhan, karena kitanya yang tidak nyerahin. Tetap aja kita badung. Gak mau nyerahin, masih khawatirin, masih takut, masih teriak-teriak, masih nangis di hadapan Tuhan. Merengek-rengek sama Tuhan supaya Tuhan jawab. Firman Allah katakan bahwa oleh karena imanmu lah engkau sembuh. Oleh karena imanmu lah anakmu sembuh. Karena imanmu lah terjadilah sesuai apa yang kau kehendaki. Kayak semalam saya ngomong sama Kaya. Kalau kamu tidak percaya kemakmuran, kamu tidak akan makmur. Kalau kamu tidak percaya yang namanya kesembuhan, kamu tidak akan sembuh. Kalau kamu tidak percaya untuk keberhasilan, kamu tidak akan pernah berhasil. Apa yang kau percaya itulah yang terjadi. Kalau kita menolak semuanya itulah yang terjadi dalam hidup kita. Jadi apa yang kita lihat diri kita, apa yang kita percayai, ya itulah yang terjadi. Jadi ini bukan masalah di Tuhan. Bukan karena Tuhannya yang menunda, menahan. Urapan itu menarik. Itu seperti magnet. Kepercayaan urapan plus yang namanya keyakinan akan firman Tuhan. Itu seperti magnet yang menarik duit. Kalau kita bicara kuasa. Itu adalah magnet. Tidak perlu memohon sama Tuhan. Tidak perlu minta-minta sama Tuhan. Apalagi ngandalin manusia. Berharap sama manusia ngasih. Saya nggak menghakimin. Ada seorang begini. Ketika dia khotbah, dia ngomongin, saya punya rumah saya mengalami gini. Ya, saya mengalami kerusakan, bla bla segala macam. Akhirnya setelah selesai khotbah, ada orang yang kaya ngomong, Pak, ya udah saya yang bayarin semua. Kerusakan atau ya pokoknya biayain semuanya. Saya bayarin. Pertanyaan adalah begini, ketika dia mengucapkan, hamba Tuhan mengucapkan itu, tujuannya untuk apa? Untuk memanipulasi? Untuk orang memberi? Supaya dikasih belas kasihan? Supaya orang lain itu jadi ngasih? Kalau begitu, itu artinya hidup oleh atau pengharapan kepada manusia. Saya tidak mau seperti itu. Saya lebih suka dengan keringat sendiri saya dapat uang daripada saya ngarepin manusia. Lebih baik saya mendapatkan kerjaan, kemudian saya bisa kerja dan menghasilkan uang, daripada saya memanipulasi firman Tuhan untuk orang itu mau memberi sama saya, mengharapkan orang untuk bisa memberi. Yang saya katakan, janganlah hidup karena berharap kepada manusia. Janganlah hidup di dalam mukjizat.
Hiduplah di dalam berkat. Amin. Hidup di dalam berkat artinya selalu ada uang, selalu ada yang kita butuhkan, selalu ada. Bukan hidup dalam mukjizat, harus berharap kepada manusia untuk menolong, untuk ngasih, untuk memberi. Tetapi kita harus punya pengharapan kepada Allah. Amin. Jadi ketika kita bergantung kepada Allah, kita mempunyai hati yang benar. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, serahkanlah apa memang kebutuhanmu di hadapan Allah. Bukan mempengaruhi orang atau kita ngomong sama seseorang supaya orang itu terpengaruh. Hiduplah karena Tuhan, sumber berkat kita. Amin. Jadi ketika kita menyerahkan segala sesuatu yang kita butuhkan, segala sesuatu yang kita butuhkan semuanya, serahkan itu sama Tuhan, percayalah kepada Dia, maka Dia akan bertindak. Jadi Allah akan bertindak, Allah akan melakukan ketika kita nyerahin. Artinya bukan kita mengharapkan manusia, kita berharap untuk orang lain menolong, tetapi yang kita pengharapan kita Tuhan. Amin. Punyalah harga diri, punyalah bahwa kita sebagai, karena gini, kalau fokus kita kepada manusia nanti capek hati gitu loh. Mengharapkan pada manusia, kalau dapat saat itu, Allah tetap tetap menghargai manusia. Saya nggak menghakimi. Maksudnya begini, Allah akan menghargai setiap iman seseorang. Kalau iman seseorang itu karena dia bilang gue berharap ada orang yang ngasih, ya sudah, hidup di dalam mukjizat, Tuhan akan tetap bisa berikan. Tapi nggak enak. Kenapa? Duitnya itu tergantung dari orang dulu. Kalau ketika ada kebutuhan nggak punya duit, doa dulu, ngomong dulu sama orang lain, berharap sama orang lain dulu. Siapa tahu dia tergerak. Itu namanya hidup di dalam manusia. Ya, kalau pengen hidup seperti itu, is okay. Karena itu keputusan kita masing-masing. Coba firman-Nya, Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan ngomong kepada si orang Israel, jangan kau katakan oleh karena kuat gagahku, karena tanganku, aku bisa memperoleh kekayaan, aku bisa berhasil. Karena gue nih ngomongnya pinter gitu loh. Karena gue punya ini, punya itu, gue punya titel, gue punya pengetahuan, bla bla segala macam. Makanya gue bisa ngegayat orang, orang itu jadi mau sama gue gitu. Firman Allah katakan gitu. Jangan kau mengatakan itu. Nah, firman katakan gini, Tuhan katakan gini. Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan, kuasa atau urapan untuk memperoleh kekayaan. Nah, minggu lalu saya katakan banyak dari kamu yang menarik berkat urapan emas. Itu urapan, itu kuasa diberikan kepada kita. Kekuatan, kemampuan untuk bisa memperoleh kekayaan. Oke, kenapa Allah memberikan kuasa itu? Firman kata untuk meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Pertama kali Allah tuh ngomong sumpah itu kepada Abraham.
olehmu engkau akan menjadi emas yang besar, menjadi namamu besar, engkau akan aku berkati. Nah, kemudian nama Mazmur dan keturunanmu gitu loh. Jadi keturunan Abraham itu akan turun terus-terus, itu akan diberkati oleh Allah. Itu ada namanya perjanjian. Nah, kita adalah orang Kristus itu adalah lahir dari urutannya si Abraham. Nah, Kristus karena kita diadopsi karena percaya sama Tuhan, kita diadopsi sebagai anaknya Allah sama seperti Kristus. Artinya apa? Kita adalah orang yang berhak menerima janji yang Allah berikan kepada Abraham. Janji ke Abraham itu adalah kita diberkati berlimpah. Itu sebuah perjanjian yang turun-temurun. Dan Allah mengatakan itu perjanjian karena itu urapan, itu kuasa itu aku beri karena pernah aku ngomong sama Abraham. Jadi sama nenek-nenek moyangmu aku berikan itu dan aku berikan kekuatan kuasa itu kepadamu. Nah, kuasa kekuatan untuk memperoleh kekayaan ini ada di dalam diri kita. Itulah sebuah magnet yang membuat berkat itu bisa datang dengan sendirinya. Yang namanya magnet, ya, itu menarik. Dia tuh unsur magnet. Karena saya punya ada magnet yang gede. Itu unsur magnet adalah menarik benda-benda besi gitu loh. Pokoknya ketika benda itu dekat, langsung ketarik. Maksudnya besi. Otomatis. Jadi itu begini loh. Magnet itu menarik. Orang yang hidup yang ngerti percaya di dalam dirinya bahwa ada kuasa, ada urapan yang memperoleh kekayaan itu, percaya dan yakin akan firman-Nya bahwa ini sudah diberikan padaku, itu dia akan menarik berkat dengan sendirinya. Tanpa apapun, misalnya gini, tanpa kita meminta, tanpa kita rengek-rengek sama Tuhan ya, tanpa kita berharap kepada manusia, itu magnet, urapan itu magnetnya menarik berkat datang. Tapi itu harus yang namanya kita punya keyakinan, punya sebuah iman bahwa Allah sudah memberikan kepadaku kuasa untuk memperoleh kekayaan. I have it. Jadi aku sudah punya. Nah, ketika kita mempertahankan, firman katakan berdiam diri dalam hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Maksudnya ketika kita tetap berharap percaya sama Tuhan, mempertahankan iman percaya kita sama Tuhan, itu magnet akan menarik dengan sendirinya. Berkat itu datang. Amin. Bukan saya ngomong, firman Tuhan ngomong. Urapan yang ada dalam diri kita itu seperti magnet yang bisa menarik berkat itu datang. Yang bisa menarik orderan itu datang. Yang bisa membuat orang lain, entah bos kita, entah siapapun juga, itu tertarik sama kita dan kita bisa diberkati, dikasih order. Amin. Kalau kita mempercayai kebenaran, aku diberikan kuasa itu. Nah, pertahankan itu. Pertahankan, jangan mempertanyakan kebenaran itu. Apapun yang terjadi saat ini belum ada, nggak usah pertanyakan. Tuhan kapan? Tuhan ini gimana? Nggak perlu. Just believe. Karena urapan itu akan narik berkat. Urapan itu akan narik berkat. Urapan itu magnet yang menarik berkat. Jadi urapan yang kita masing-masing sudah dapat, itu akan tersimpan dan tidak ada gunanya kalau kita hidup di dalam kekhawatiran. Makanya untuk bisa mempertahankan, pertama di awal saya katakan, serahkanlah kekhawatiranmu. Nyerahin dulu. Supaya apa?
fungsi magnetnya ini bisa kerja. Fungsi urapan ini bisa kerja, narik dapat orderan. Yang kita nggak pernah pikirkan atau doakan, itu Tuhan telah sediakan, sudah disediakan. Amin. Tinggal nunggu waktunya, akan datang dengan sendiri. Nantikanlah Tuhan. Nanti akan ada waktunya, itu akan datang. Sehingga kita lihat, terima kasih Tuhan. Sehingga kita bisa, Engkau hebat Tuhan. Jadi semua berkat-berkat Allah sudah tersedia. Keberhasilan sudah tersedia. Amin. Maka saya istilahnya sama anak-anak saya ngomongin begitu. Kenapa? Karena supaya mereka ngerti, sadar. Jangan sampai ada yang namanya image susah. Image susah maksudnya gini. Untuk berhasil itu susah. Untuk berhasil itu kayaknya apa mungkin gitu loh. Karena kalau itu ada pertanyaan di dalam diri dia, itu akan menjadi blokade atau menjadi batu sandungan di depannya. Ketika udah jadi batu sandungan nama dia di situ di depan, yang bikin batu sandungannya, gini loh, setan itu selalu bikin lobang lah atau apalah gitu ya, yang untuk menghalangi kita untuk dapat. Nah, kalau kita tetap bertahan mempertahankan, gue percaya sama Tuhan. Kuasa Tuhan, urapan berkat di tangan gue ada. Tangan gue emas. Gue percaya bahwa Allah itu sudah memberikan aku kuasa. Jadi ketika kita di dalam perjalanan hidup kita melihat situasi, kebutuhan kita, bla bla segala macam, kita harus bisa bertahan, jangan sampai masuk ke lubangnya setan. Apa lubang setan? Ketakutan. Masuk ke lubang setan, kita stres, kita takut. Kita harus keluar dulu dari lubang itu. Gak bisa. Artinya apa? Kita harus keluar dari lubang ketakutan, lubang kekhawatiran. Harus keluar dulu, baru bisa jalan. Selama belum keluar, selama kita sekarang nih masih hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, itu masih dalam lubang. Belum bisa keluar, masih kelelep. Kita harus bisa keluar dari itu sampai ke daratan untuk jalan lagi. Barulah ketika berjalan itu pun juga setan kasih perangkap lagi. Ada perangkap demi perangkap yang setan itu selalu kasih. Sampai dia bosan sendiri, akhirnya kita bisa lewatin dengan mudah. Nah, itu butuh yang namanya serahkanlah hidupmu, percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Kita nggak tahu ternyata minggu depan di hari Senin datang orderan. Tapi di hari Jumat Sabtu, gimana Tuhan, saya mesti bayar sekolah nih. Hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran ada di dalam. Tuhan sudah planningin di hari Senin nanti ketemu sama orang. Tuhan udah planningin akan ada telepon. Ketika orang itu gagal mempertahankannya, terjadilah perubahan di alam roh. Ternyata ada langit tembaga, ada pembatas. Nggak dapat. Pada tinggal nunggu 2 hari saja. Tinggal nunggu 2 hari saja mempertahankan iman. Tapi ketika seperti Petrus, dia ngelihat situasi, kok angin yang gede, kok udah ombaknya tinggi, ngelihat nyemplung. Pada tinggal 2 hari, itu dapat orderan. Tapi gagal. Orang itu berubah pikiran. Dia telepon yang lain. Siapa yang salahin? Tuhan.
Rancangan Tuhan adalah rancangan penuh damai sejahtera. Ya. Rancangan yang selalu memberikan kita kebahagiaan yang menguntungkan kita. Dia tidak pernah merancangkan yang membuat kita gagal. Tapi ternyata kita nggak dapat, bukan karena Tuhan. Ya. Kita bikin benteng. Urapan kuasa Tuhan ditambah dengan kepercayaan, maka itu akan membuat terciptanya sebuah magnet dalam diri kita yang menarik berkat itu datang. Saya ulangin. Urapan atau kuasa Tuhan ditambah dengan kepercayaan. Ya, plus dengan kepercayaan atau keyakinannya. Maka itu akan membuat terciptanya sebuah magnet dalam diri kita yang menarik berkat itu datang. Justru sebaliknya, jika kita khawatir dan tidak percaya diri, maka kita tidak mampu menarik uang itu datang karena nggak ada magnetnya. Magnet itu yang menciptakan adalah kita sendiri. Ketika kita percaya, maka dengan sendirinya berkat itu datang tanpa harus berharap kepada manusia. Jadi berkat itu akan selalu datang dengan sendirinya ketika kita punya magnet. Magnet, urapan, dan kepercayaan. Jadi jangan pernah melihat situasi kondisi yang ada. Tetapi yang harus kita lakukan adalah menjaga diri kita, pikiran kita untuk tetap percaya dan tidak tergoncang dengan keadaan. Keep in faith. Maka firman katakan, faith in God. Punyalah iman, have faith in God. Di Markus 11 itu. Have faith in God. Punyalah iman di dalam Allah. Bukan punyalah iman di dalam manusia supaya dikasih. Tapi punyalah iman di dalam Allah. Artinya tetap berharap kepada Allah. Mempunyai iman percaya kepada Allah. Firman-Nya tidak pernah gagal. Amin. Percayalah bahwa Allah itu sedang bekerja. Dan kita sedang menunggu waktunya Tuhan. Kita nggak tahu sampai kapan. Tapi yang penting adalah pada saat hari ini, makanya now faith is. Dalam bahasa Inggrisnya. Now faith is. Sekarang iman adalah. Jadi iman itu bukan nanti. Tetapi now faith. Jadi iman itu sekarang. Jadi detik ini saya masih punya iman atau tidak. Kalau saya masih punya iman dan saya masih mempertahankannya, tetap percaya sama Tuhan, saya akan bisa memperolehnya. Magnet saya masih ada. Kekuatan magnet saya masih ada untuk narik. Kalau ini tetap saya jaga, saya masih bisa menarik namanya berkat itu datang. Saya tetap bisa menarik. Jadi kita harus menunggu waktunya Tuhan dengan cara tetap percaya. Yang penting adalah bagaimana caranya untuk kita tetap bertahan. Tetap bertahan untuk percaya. Amin. Karena berkat itu sudah tersedia. Allah sudah menyiapkan semua kebutuhan kita. Allah mengatakan, aku datang memberikan hidup dan kelimpahan. Jadi Allah memberikan ketika dia datang, dia memberikan kasih hidup. Hidup itu sesuatu yang sifatnya berkembang. Sesuatu yang tetapnya bukannya membuat susah, yang membuat khawatir, yang membuat ya susahlah, miskin atau gimana gitu ya. Tidak, tetapi hidup dan berlimpah. Ketika dia memberikannya itu berlimpah. Makanya ketika yang namanya 5 roti 2 ekor ikan, itu masih sisa 12 bakul.
Artinya apa? Ketika Allah mencurahkan, sebetulnya kalau kita mempercayai itu berlimpah. Kalau percaya. Maka tadi saya katakan gini. Saya bilang, saya ngomong sama kaya, kalau kamu tidak percaya makmur untuk kaya, kamu tidak akan pernah bisa makmur. Kalau kamu tidak percaya namanya kesembuhan, maka kau tidak akan pernah sembuh. Kalau engkau tidak percaya, ya pokoknya apa ya, segala sesuatu yang negatif yang saat ini kita percaya, itulah yang terjadi. Jadi kita yang menentukannya. Kita yang akan menentukan kita mau berhasil atau tidak berhasil. Kita, bukannya Tuhan. Kalau kita melihat diri kita, saya nggak punya nih, gini loh. Sering kali gini. Ya seperti dulu, sekarang pun sama aja sih. Tuhan memberikan sesuatu kepada saya, sebuah orderan, sebuah kerjaan. Kalau dia memberikan kepada saya, berarti Allah tahu bahwa saya mampu. Tapi saya tahu saya belum punya ilmu banyak di situ. Tapi Allah sudah kasih saya. Nah, karena Allah sudah kasih saya dan saya terima, ya saya lakuin. Tapi saya tahu saya belum punya ilmu yang banyak. Sambil berjalan saya mempelajari. Tapi karena saya yakin bahwa kalau udah dikasih sama Tuhan, Tuhan ini mempercayai saya mampu. Ya saya harus percaya pada diri saya sendiri. Gue mampu. Jadi gini, Allah itu menghargai kepercayaan kita. Dan dia bekerja sesuai dengan kepercayaan kita. Jadi yang membatasi bukan Tuhan. Kita percayanya apa? Kalau percayanya ya A, ya seperti A. Kalau saya ngomong gini, saya tidak akan pernah kekurangan. I will never lack of anything. Never lack of anything. Apapun, bukan cuma uang. Apapun saya nggak akan kurang. Nah, ketika saya mempercayai itu dalam hati saya, Tuhan lihat, oh lu percaya. Lu nggak akan kekurangan. Selalu tersedia. Tuhan, lu minta apa? Hikmat. Lu bilang nggak kurangan, gue kasih. Lu butuh apa? Duit, gue kasih. Lu butuh apa? Ketenangan, gue kasih. Jadi Allah bekerja sesuai dengan apa yang kita percayai. Dari hati ya. Mulut dengan hati harus sama. Kita ngomong percaya tapi hati enggak bakal bisa. Seperti Daud katakan, biarlah renungan hatiku sama mulutku sama dengan renungan hatiku. Nah, kalau seseorang mempercayai apa yang Tuhan katakan dan mempertahankannya, itu ada sebuah magnet yang menarik itu berkat. Jadi urapan berkat yang sudah kalian tarik, yang kalian terima, itu harus bekerja. Dan kalian juga harus mempercayai, ya saya punya. Saya sudah diberikan namanya kuasa untuk memperoleh kekayaan. Artinya aku bisa menarik berkat itu datang. Gak tahu bagaimana caranya, pokoknya gue percaya berkat itu akan datang. Now faith is, artinya gue harus menjaga besok, lusa, minggu depan, 2 minggu lagi, sebulan lagi. Gue tetap jaga. Karena firmannya gak pernah gagal. Amin. Jadi kita harus mempertahankan. Kalau kita gak mempercayai. Ada satu ini begini. Iman itu bukan meminta bukti. Tuhan, kalau memang kau berkati saya, ini saya ada orderan di depan Tuhan. Saya minta Tuhan supaya saya dapat orderan ini. Itu berarti kita meminta bukti bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Tapi percaya saya sama saya, nggak berhasil. Saya dulu kayak begitu. Nggak dapat. Iman itu bukan meminta bukti. Iman itu justru menciptakan bukti.
Kalau kita berdoa atau kita beriman, Tuhan sudah ngelakuin, sudah coba, tapi kok nggak bisa juga, kok nggak berhasil juga. Ya, kan nyoba. Kan itu nyoba-nyoba. Bukan sebuah keyakinan. Tapi namanya sebuah keyakinan adalah percaya. Makanya penting bagi kita adalah serahkanlah. Serahkan semua, gak perlu nuntut sama Tuhan. Serahkan ke hidup kita sama Tuhan. Percaya sama Dia bahwa Dia kasih akan yang terbaik. Nanti Dia akan bertindak. Tuhan tidak menuntut kita untuk punya iman sebesar gunung gitu ya. Tuhan hanya minta iman sejauh. Artinya apa? Dah lu percaya aja. Kalau sekarang nih kita ada dalam lubang kekhawatiran, mesti keluar dulu. Percaya bahwa ini ada urapan di tanganku nih. Ini tanganku udah emas nih. Tanganku udah emas. Ngomong di kaca. Rudy, lu ada kuasa di dalam diri lu. Kuasa untuk magnet, untuk menarik berkat. Dan saya dapat. Yang saya katakan begini. Allah itu, makanya saya senang dengan orang-orang yang punya confidence yang tinggi. Karena confidence itu, keyakinan itu memang membuat orang itu bertindak, bergerak. Kalau orang gak punya confidence, ragu-ragu melangkah, entar bisa gak, berhasil gak. Jadi yang dilakukan itu adalah sebuah percobaan. Nyoba-nyoba, siapa tahu gue bisnis ini gue berhasil. Siapa tahu gue ngelakuin ini berhasil. Jadi nyoba yang gak bisa. Segala sesuatu dalam bisnis, dalam pekerjaan itu tidak ada yang mudah. Itu butuh proses, butuh ilmu, butuh banyak hal, mental, disiplin, itu memang sangat dibutuhkan untuk. Jadi gini, masing-masing kerjaan itu punya syaratnya gitu untuk berhasil di bidang itu. Itu ada syarat tersendiri gitu loh. Bukan tanpa syarat atau tinggal enaknya doang, nggak bisa. Nah kalau kita sudah mendapatkan syaratnya itu pasti bisa dapat. Nah untuk mencapai itu ada proses. Nah proses itu harus tetap mempertahankan, punya mental, gua bisa. Lah kalau di tengah jalan, aduh hari ini sepi nih, 2 hari ini sepi nih, nggak jualan. Aduh gimana nih Tuhan, nih gimana Tuhan gitu loh. Ini masih rugi nih Tuhan, gimana? Mentalnya tempe. Berarti ini ada yang salah. Atau ini ada yang gue nggak tahu nih. Jadi gue mesti belajar lagi. Ini kayak seumur saya lagi ada pelajaran lagi. Ribet memang, tapi ya mau nggak mau saya harus belajar lagi. Dengan umur segini gitu ya, udah 54. Ya saya ngomong sama Kyle, kamu mesti banyak belajar ya. Di kerjaan atau dimanapun, kamu harus banyak belajar. Ya dia pengen ya nanti pengen inilah usaha di sana, bikin ini bla 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 gitu. Sekarang masih kerja kan. Ya Pak, pokoknya prinsip begini, ketika kamu punya keinginan, tapi kamu kalau nggak punya ilmunya, ya percuma. Kemarin saya ketemu sama ada orang yang baru masuk jadi properti, agent properti. Kata saya ngomong gini aja. Bu, ibu harus punya ilmunya dulu. Ya, ini tadi orang Kristen. Jangan nuntut Tuhan, mempertanyakan Tuhan udah langsung minta duit. Minta langsung orderan. Karena banyak orang Kristen itu imannya ketinggian. Tapi gak tahu jati dirinya itu gak punya kemampuan. Nangkap Pak? Karena firman kata, ya mintalah, nanti kamu diberikan. Patokannya di situ, tapi nuntut Tuhan gitu loh. Tapi nggak tahu dirinya sendiri, nggak mampu. Saya ngomong sama ibu ini, ibu harus punya ilmunya dulu. Ilmu pertama, mesti ngadepin orang tuh kayak apa. Ini kan dia bicara properti, kan mesti ada nawar atau agent segala macam kan. Mesti punya ilmunya dulu. Cara ngomongnya kayak gimana.
Yang kedua, ya mesti punya ilmunya dulu masalah bangunan. Kalau ini yang dasar banget ya. Kalau nggak punya ilmunya dua ini, kemudian dia berdoa mati-matian sama Tuhan, doa puasa 40 hari supaya Tuhan kasih dia orderan bisa closing gitu ya. Ya nggak bisa. Ilmunya aja nggak punya, ngomongnya aja belepotan gitu loh. Nggak ngerti masalah bangunan, nggak ngerti masalah pasar harga pasar rumah, nggak ngerti apa-apa, tapi berdoanya gila-gilaan supaya diberkati sama Tuhan. Ya nggak bisa. Pakai otak juga gitu loh. Kita harus nginjak di bumi juga. Jadi kalau kita ingin mendapatkan perubahan, untuk kita mendapatkan hal yang lebih high, ini sekarang saya lagi dikasih kesempatan yang kecil. Tinggal saya bisa nggak menyelesaikan istilahnya kerjaan ini yang kecil ini. Kalau saya bisa naik yang lagi. Tuhan akan kasih yang lain. Nah, prinsipnya adalah kita walaupun ya gini loh. Walaupun kita tetap percaya mempertahankan firman Tuhan, tapi ya wong ada bagian kita. Ya. Kalau kita malas nggak punya belajar, nggak punya ilmunya, malas doang. Ini sampai saya lagi baca buku masalah kebiasaan. Kan sering kali gini. Ini saya udah lakuin. Kadang-kadang kalau kita kan buka handphone nih. Ketika saya buka handphone, kadang-kadang saya ngelihat YouTube gitu ya, saya pencet YouTube. Akhirnya saya jadi nonton. Itu wasting time. Akhirnya saya ngerti, gue kalau ngelihat YouTube, walaupun cuma 15 menit, bisa keterusan, bisa setengah jam. Ini bisa ngebuang waktu gue. Apa yang saya lakuin? Itu YouTube-nya, menunya saya umpetin. Ini kayak gini di iPad. Ini saya kalau mesti lihat, walaupun saya kan masih nonton khotbah ya di YouTube. Tapi kalau saya nonton gitu ya, saya untuk menghindari saya daripada nonton yang lain-lain gitu ya, saya umpetin. Ini saya taruh paling belakang. Kan kalau kita lihat langsung begini kan langsung mencet. Tapi kalau kita ngeliat nggak kelihatan, malas kan. Itu kebiasaan. Saya belajar gini. Untuk kita menghilangkan kebiasaan yang jelek, buat jangan sampai itu terlihat. Misalnya kalau kita suka makan, di meja ada makan apa, kita langsung nyomot misalnya. Hilangkan makanan itu di meja. Kalau nggak ada meja, nggak ada makan, kita nggak akan coba makan. Ya kalau saya misalnya yang di YouTube, makanya YouTube, Twitter saya buang, terus TikTok apalagi nggak ada, gitu loh. Hal-hal gitu yang membuat saya buang waktu, saya hilangin. Maksud saya gini, daripada kita ngebuang waktu, kenapa kita nggak belajar? Atau waktu kita tuh digunakan untuk yang berguna, bermanfaat. Kalau saya nonton YouTube juga karena kan saya dengar khotbah gitu kan. Ya saya gunakan memang untuk itu. Tapi kalau untuk yang sampai kebiasaan yang membuat saya buang waktu, saya akan hindari. Saya buat itu susah. Tidak terlihat di depan saya. Nah ini saya lagi mempraktekkan hal-hal yang memang supaya saya punya kebiasaan. Satu lagi pengen kebiasaan saya. Saya ingin punya kebiasaan, saya bertanya sama Roh Kudus. Roh Kudus, saya pengennya ketika saya ambil keputusan, itu langsung Roh Kudus yang ngomong. Roh Kudus langsung bicara sama saya, ini Rudy bla bla bla. Nah, itu saya pengen punya suatu kebiasaan di mana saya selalu bertanya sama Roh Kudus. Kenapa? Akuilah dia dalam segala jalanmu.
maka dia akan meluruskan jalanmu. Artinya apa? Ngomong dulu kepada dia. Nanti dia akan kasih tahu jalannya. Ini soalnya saya kesel. Saya buatnya mau beli yen buat anak saya. Saya nunggu, emang kan yen turun tuh ya. Ketika sudah itu saya pikir ada coba besok atau lusa gitu ya. Cuma saya nggak perhatiin lagi karena saya ada hal yang lain saya perhatikan, akhirnya itu nggak diperhatikan. 2 hari ini harga yen jadi naik. Waduh, saya kesel banget. Saya kesel banget gitu. Kenapa gua nggak waktu itu nggak beli? Ya kan? Jadi saya berpikir itulah gue mesti punya kebiasaan. Apa-apa kayak orang tuh. Jadi gini, kebiasaan itu kalau ketika kita ulang terus, itu kan menjadi sebuah otomatis. Tanpa, contoh gini, kalau kita pulang, contoh tadi dulu anak saya gini, kalau pulang dari sekolah selalu harus ganti baju. Gak boleh enggak. Karena saya ngeliat ada orang tuanya pulang itu anak sampai di rumah masih sampai sore itu bajunya masih dipakai, baju sekolahnya gitu loh. Masih dipakai. Kan udah di luar kan mereka udah bermain, udah kotor, bau gitu kan. Mainnya di ranjang lah, di kamar lah. Itu kan apa ya? Semua bakteri kotoran itu nempel semua gitu loh, di rumah gitu loh. Nah, saya biasakan bahwa anak pokoknya kalau mereka masuk rumah habis pulang sekolah ganti baju. Nah, dari kecil itu saya sudah biasakan. Akhirnya apa? Otomatis. Ketika mereka pulang, tanpa saya harus ngomong, otomatis mereka langsung ganti baju. Nah, itu kebiasaan yang kalau diulang-ulang akan menjadi otomatis. Saya ngomong kebiasaan di kepanjangan. Prinsipnya gini, ketika Roh Kudus, kalau kita butuh Roh Kudus, kita harus punya sebuah kebiasaan untuk selalu bertanya sama Roh Kudus. Nah, saya balik lagi nih. Untuk kebiasaan kita untuk selalu bisa mempertahankan iman kita, itu harus ada. Ketika ada serangan, perkatakan firman Tuhan. Lawan. Dan kalau memang belum waktunya Tuhan kasih, jangan buang waktu, belajar. Tetap punya hubungan sama Tuhan. Makanya gini, saya tuh ngomong sama anak saya pokoknya gini. Kenapa sih saya concern masalah ini? Karena gini, bukan masalah uang. Tapi permasalahan adalah yang namanya kebahagiaan itu harus kita cari. Itu enggak gratis. Enggak otomatis. Semua kebahagiaan yang dalam dunia yang kita bisa nikmati itu semuanya enggak gratis. Semuanya harus dicari, semuanya harus dilakuin. Untuk kita bahagia punya anak yang nurut, anak yang baik, itu enggak gratis dengan sendirinya tuh anak jadi baik. Semua harus proses untuk anak ini jadi baik. Itu enggak gratis. Demikian juga masalah keuangan. Karena masalah keuangan ini sangat penting. Kalau orang susah enggak punya duit, itu hidupnya susah. Enggak enak. Makanya jadi saya untuk anak saya, karena kan mereka masih muda. Jadi saya harus tanamkan dalam mereka, kamu tuh berhasil. Kamu itu bukan mungkin berhasil, kamu tuh pasti berhasil. Dan papi gak punya bayangan membuat kamu akan rugi, kamu akan menjadi bermasalah. Gak punya sedikit pun gak ada. Bayangan papi tuh, kamu tuh berhasil. Jadi saya tanamkan kepada mereka karena memang itu mempengaruhi mental mereka. Nah, kalau hidup kita tidak tertanam yang benar, kita akan masuk ke dalam jalurnya yang salah. Kemarin saya wanti-wanti sama Kyle, kamu tuh harus
Jangan sampai salah ambil keputusan. Kamu doa dulu, kamu minta sama Tuhan, taruh di mana, hati kamu di mana, pokoknya mesti ke Tuhan dulu. Tetap nomor satu Tuhan. Supaya kamu nggak salah. Kalau kamu salah ambil keputusan, kamu nanti susah. Ya, saya sebagai orang tua yang memberikan pengertian kayak begitu. Tetap kita doain setiap hari. Tapi tetap saya harus dari mulut saya ngomong keluar supaya dia nanya sama Tuhan. Karena firman katakan gitu loh. Dia roh yang akan memberitahu kepadamu hal yang akan datang. Kita butuh Roh Kudus. Saya balik lagi. Urapan, kuasa yang Tuhan sudah berikan sama kita, itu semuanya sudah ada. Gunakan itu. Pertahankan itu. Percaya itu. Ngomong di kaca, ngomong sendiri. Bicara. Dan pertahankan sampai akhirnya. Walaupun duit tidak ada segala, bukan segalanya. Tetapi duit itu memungkinkan segalanya. Amin. Kita punya power. Amin. Percaya bahwa kita sudah punya kuasa? Buat dirimu menjadi magnet yang menarik uang itu datang. Karena memang karakter yang Tuhan berikan kepada kita, Roh Kudus dalam diri kita, itu namanya kita nih benihnya Abraham, yang namanya berkatnya Allah, itu sudah tersedia dalam diri kita, itu yang namanya kuasa power udah ada dalam diri kita. Artinya kita harus gunakan, kita harus mempercayai bahwa Allah sudah memberikan kuasa itu, berarti aku bisa mampu. Ketika Tuhan kasih berkat-berkat, aku percaya Allah sudah sediakan, nanti aku bisa dapetin. Jadi mempertahankan nafas, mempertahankan itu setiap hari. Jadi nggak usah mikirin duitnya, ya jangan mikirin duit belum mungkin. Bukan itu yang dipikirin. Yang dipikirin adalah firman Tuhan. Amin. Yang dipikirin adalah iman gua masih ada enggak. Bukan mikirnya duit minta sama Tuhan terus gitu loh. Tapi pikirin gua masih punya iman enggak. Gue masih percaya nggak diri gue nih gue bisa? Nah kalau kita sudah mulai kendor, paksa diri, baca firman Tuhan, renungin firman Tuhan, ngomong sama diri kita untuk balik lagi. Jadi lama atau tidak lamanya itu tergantung kita. Dapat atau tidak dapat itu tergantung kita, bukan Tuhan. Tetap Efesus 1 ayat 3, segala berkat rohani sudah tersedia. Itu sudah. Tapi bagaimana magnet ini kerja? Amin. Bagaimana magnet ini bekerja dalam hidup kita? Masa sih kalian gak mau ingin pergi? Atau sekolah anak-anak kalian itu bagus? Ya kan? Ya istilahnya dapat sekolahan yang memang bukan sekolahan murah, tapi sekolahan yang bagus yang kita pengen memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Masa sih saya punya bayangannya saya pengen beliin rumah. Saya punya bayangan istilahnya sesuatu yang enak gitu loh. Masa sih punya bayangan nanti gua tua, ya biarin aja lah, gua udah tua nanti gimana, nanti aja. Saya nggak punya mengkrit. Maka saya katakan gini, iman itu bukan meminta bukti, tapi kita menciptakan bukti. Ciptain bukti itu dalam pikiran kita, dalam imajinasi kita. Di hari tua gue nggak akan susah. Di hari tua gue nggak akan penyakitan. Di hari tua gue senang. Di hari tua gue gak akan pensiun, tapi gue akan tetap kerja, tapi gue akan tetap diberkati. Sampai tua, jangan sampai kita berhenti pensiun. Kalau udah pensiun, gak ngapa-ngapain, seluruh tubuh kita akan menyusut semuanya. Dulu yang pernah bacakan,
Yang orang tua selalu kan bilang, tidurnya di bawah aja, kamarnya di bawah. Itu salah. Kenapa? Kalau orang tua tidak dilatih kakinya, jadi malas. Untuk naik tangga gitu ya, malas. Udah biar orang tua di bawah aja deh. Itu salah. Itu bikin malah jadi kakinya nggak dipakai, lama-lama akan nyusut, akan rusak, lumpuh, atau ya semakin jelek lah. Nah, masa tua kita yang putusin mau jadi apa. Masa muda kita yang putusin mau jadi apa. Saya juga memutuskan anak saya seperti apa. Masa depannya saya udah putusin. Loh, maksudnya gimana? Saya putusin di dalam diri mereka, saya udah ngomong sama mereka, saya putusin dalam imajinasi saya, mereka berhasil. Saya menciptakan bukti, bukan meminta bukti. Amin. Misalnya yang jualan kue, bersyukurlah gue dapat jualan cuma 20 aja, gue udah bersyukur. Emang bersyukur, tapi nggak punya sebuah bayangan. Gue mau jualan ini, gue pengen jual sampai 200 biji nih. Gue pengen jual nih kue gue sampai 200. Tapi ketika mikir 200, apakah mungkin ya? Bisa nggak ya? Ya kalau ya enak, ya. Belum tentu orang kuenya enak, tapi dia nggak punya iman. Walaupun dia kuenya enak, tapi dia nggak punya iman bahwa ini bisa dijual ke tempat lain. Dia cuma hanya berdoa, Tuhan supaya bisa buat 200, tapi nggak ada tindakan untuk nawarin ke yang lain. Bisa nggak berhasil? Gak bakal. Jadi tetap harus ada tindakan di saat kita percaya. Amin. Oke, nanti kita masuk dalam perjamuan kudus. Percayalah urapan sudah dalam diri kita. Amin. Dan jangan disia-siakan. Gunakan percaya. Bahwa ini pasti. Dan saya akan menciptakan magnet. Berkat ini makin kuat. Amin. Percaya dirimu bisa narik uang? Percaya dirimu bisa menarik uang? Wah, itu serakah namanya. Bukan. Is-grow. Itu namanya bertumbuh, berkembang. Masa sih kamu cuma misalnya gaji 5 juta, kamu tetap 5 juta. Ya mesti naik dong, 6 juta, 7 juta, 10 juta. Itu namanya grow. Pertumbuhan. Kalau kamu cuma penghasilan dapat 10 juta, masa sih 2 tahun, 3 tahun segitu doang aja. Jadi kalau kita percaya kemakmuran, kita bisa makmur. Kalau kita percaya kesembuhan, kita sembuh. Percaya kita bisa makmur? Percaya bahwa kita bisa berhasil? Jadi jangan lihat situasi ya. Keep. Tetap melangkah. Ngomong diri sendiri. Saya bukan tipe gampang nyerah. Ngomong, saya bukan tipe gampang nyerah. Saya ini kuat. Mental saya ini kuat. Tangguh. Amin. Amin. Oke ya, musik.